Kalian pasti manusia gua. Lepaskan saya! Lepaskan saya! Raden. Kenapa Aki bawa saya ke sini? Kenapa Aki pegang-pegang saya? Tidak ada satupun yang menyerang Raden. Puluhan manusia gua menyerang saya, Ki. Mereka menyerang dari berbagai penjuru. Raden tidak diserang oleh siapapun. Itu hanya bayangan Raden saja. Yang menerjang dan menghantam tubuh Raden adalah reruntuhan batu-batuan yang berjatuhan karena getaran dahsyat pukulan Raden pada batu penahan angin. Yang ada Di sebuah tempat tersembunyi, Bayu Samudro sedang dilatih oleh orang tuanya untuk mempertajam inderanya. Hal ini terjadi setelah ia melakukan suatu tindakan bodoh yang berujung penyesalan mendalam. Sambil menahan air mata, ia merasa bersalah, membayangkan betapa kecewanya orang-orang yang ia sayangi. Dari kejauhan, Sang Ratu Kidul memandang dengan penuh penyesalan. Terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, ia merasa bersalah telah mengabaikan perasaan Bayu dan membiarkan kehilafan terjadi. Hatinya perih, karena dalam batinnya, Bayu pun masih memiliki tempat yang istimewa. Siapa yang akan mengobati mata saya yang sudah terlanjur buta ini, Ki? Siapa? Raden, untuk menyembuhkan sakitnya, saya bisa. Saya telah mendapatkan akar-akaran yang bisa mengurangi rasa sakit dan menyembuhkannya. Tapi untuk memulihkan kembali mata Raden, saya tidak bisa. Jadi, mohon maafkan saya, Raden. Ki, tolonglah saya, Ki. Jangan menangis, Raden. Jangan menangis. Tidak pantas Bayu Samudra menangis. Jangan menangis. Cukup, Koco Benggolo. Aku tidak ingin melihatnya lebih jauh lagi. Ngesto akan tahu, Kanjeng Ratu. Lalu apalagi yang Kanjeng Ratu ingin ketahui? Kanjeng Ratu ingin melihat keadaan Katemenggungan? Tidak, Koco Benggolo, jangan. Lalu, apa yang harus hamba lakukan, Kanjeng Ratu? Tinggalkan aku, Koco Benggolo. Sendikodau, Kanjeng Ratu. Kasihan kamu, Bayu Samudra. Kasihan kamu, putraku. Den Ayu? Den Ayu? Den Ayu? Den Ayu? Den? Den Ayu? Den Ayu kemana? Den Ayu kemana ya?
Dayang-dayang. Kalian tahu Den Ayu kemana? Tidak, Nyi. Kemana ya? Mungkin di taman barangkali. Oh, iya. Ya sudah kalau begitu. Permisi. Dayang. Ya, Nyi, kalian tahu di mana Gusti Ayu? Tidak, Nyi. Ya sudah. Kemana ya? Oh, Di Kaku Temenggungan, Nyi Bira sedang mencari-cari Dewi Ayu Sekarsari yang menghilang entah kemana. Dengan hati yang gelisah, ia menjelajahi tempat latihan, namun tak menemukan tanda-tanda kehadiran Dewi Ayu. Hingga akhirnya ia sampai di pemakaman, di mana ia melihat Dewi Ayu Sekarsari yang tengah berlutut di samping makam suaminya. Rasa duka dan penyesalan menyelimuti Dewi Ayu. Kutukan yang menghancurkan segalanya kini menyelimuti hidupnya, dan kehilangan suaminya telah membuatnya hancur berkeping-keping. Bagus. Semua berjalan tetap sesuai rencana. Ya, bagus. Gerakan kalian memang sangat tangguh. Dan sangat cepat. Bagus. Bagus kalian semuanya. Ini kan? Apa? Dia mau apa? Kok dia ada di sini? Biar Ambar yang menanyakannya. Sebentar. Nyi Bira, ada apa? Kenapa kemari? Maaf Den Roro, saya mencari Gusti Ayu, tidak ada. Bunda tidak ada di kamarnya. Tidak ada Den Roro. Saya kira di sini, makanya saya menyusul ke sini. Tidak, Nyi Bira. Bunda tidak kemari. Kemana ya? Dayang, sini. Ada apa? Tadi saya melihat Gusti Ayu ke makam Gusti Tumenggung. Ke makam Gusti Tumenggung? Iya, Nyi. Ya sudah, terima kasih. Saya akan ke sana. Maaf Den Roro, saya akan segera menyusul Gusti Ayu. Permisi. Iya, Nyi. Kakang? Dinda, ada apa? Nyi Bira mencari Bunda Sekarsari, Kakang. Kelihatannya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Oh, iya, sebaiknya Dinda membantu mencari Kakangmu. Tapi Nyi Bira sudah tahu kan? Bunda ke makam Romo Tumenggung. Kang Bo ke makam? Iya, makam. Kutuk itu sudah terjadi, Kanda. Aku tidak bisa mencegahnya, Kanda. Aku tidak mampu mencegahnya. Putraku sendirilah yang telah membunuh Kanda sesuai dengan ramalan Nyi Wingit. Entah setan apa yang telah merasuki diri Dinda. Maka terjadilah kutuk yang kedua. Maafkan Dinda, Kanda. Maafkan Dinda. Begitu keluar dari makam,
Nyi Birah langsung mendekati Dewi Ayu Sekarsari dan menyampaikan kabar tentang Bayu Samudro. Ia berada di sebuah gua yang cukup tersembunyi. Dengan hati berdebar, mereka berdua pun pergi menuju tempat tabib terkenal, Tanang Fu, yang dipercaya memiliki kemampuan untuk menguak kebenaran di balik misteri tersebut. Di tempat itu pula, Ratu Kidul memantau dari kejauhan melalui cermin magis, Koco Benggolo, yang memperlihatkan segala kejadian di sekitarnya. Di mana dia? Bagaimana keadaannya? Maaf Gusti Ayu, tapi saya yakin nanti akan lebih jelas, akan ada yang mengetahui di mana keberadaan Bayu Samudra. Siapa? Tabib Tanafu. Tabib Tanafu? Iya Den Ayu, semalam saya memaksanya untuk menceritakannya kepada saya. Kalau begitu katakan, bagaimana keadaan Bayu Samudra? Raden Samudra sekarang berada di sebuah gua, tempat yang sangat terpencil. Dia tersiksa begitu? Tidak Gusti Ayu, tapi saya yakin Tabib Tanafu yang menguasai ulah batin pasti mengetahuinya. Jadi kalau kita desak dia, dia pasti akan mengatakannya. Kalau begitu antar aku ke Tabib Tanafu, Nyi. Aku harus pergi menemuinya. Baik Gusti Ayu, tapi apa tidak lebih baik kalau Tabib Tanafu yang kita suruh kemari? Tidak, Nyi. Aku yang perlu dia. Aku yang harus ke sana. Baik Gusti, aku akan menyuruh orang untuk menyiapkan kereta. Cukup Koco Benggolo. Ngesto akan dau Kanjeng Ratu. Apalagi yang harus hamba lakukan Kanjeng Ratu? Ikuti terus perjalanan Ayu Sekarsari. Dan laporkan perkembangan yang terjadi setelah ia bertemu dengan Tabib Tananfu. Ngesto akan dau Kanjeng Ratu. Samhong, ada tamu agung. Gusti Ayu Sekarsari sedang ke sini. Apa, Paman? Gusti Ayu kemari? Iya. Ada apa ya? Pasti ada. Mau bertemu bapakmu. Samong dan Melan menjemput Gusti Ayu. Iya. Saya akan bertemu bapakmu ya. Iya. Ya. Ayo. Sesampainya di tempat Tabib Tanangfu, semua orang terkejut melihat kedatangan Gusti Ayu Sekarsari. Segera mereka bersiap menyambut dengan hormat, sementara di dalam ruangan, Tabib Tanangfu telah menunggu dengan wajah penuh perhatian. Saat Dewi Ayu Sekarsari bertemu dengan Tabib Tanangfu, sang tabib dengan lembut menanyakan maksud kedatangannya. Dewi Ayu, yang selama ini menyimpan kesedihan dalam diam, tiba-tiba menangis, tak sanggup lagi menyembunyikan kenyataan yang sesungguhnya. Ratu Kidul yang melihat situasi ini merasa perlu mengambil tindakan dan memerintahkan Nyi Birah untuk menceritakan sebagian kebenaran yang sedikit berbeda, agar situasi tetap terkendali tanpa mengungkapkan seluruh cerita yang mungkin akan mengguncang mereka semua. Seperti yang pernah saya katakan pada Nyi Birah. Tapi sekarang ini Raden Bayu Samudra sudah tidak berada di situ lagi. Bayu Samudra sudah tidak ada di situ lagi? Iya, Gusti Ayu. Kenapa bisa begitu? Kenapa keterangan yang diberikan tabib bisa berubah-ubah? Mohon maaf, Gusti Ayu. Tapi memang begitu yang terjadi. Raden Bayu Samudra sudah tidak berada di situ lagi.
berada di situ. Lalu di mana dia sekarang? Bagaimana? Mereka sudah berada di tepi wilayah hutan yang tidak jauh dari goa itu. Katakan nama dan di mana hutan itu berada, Tabib. Mohon maaf Gusti Ayu. Nama dan tempatnya saya tidak tahu. Tapi yang jelas, hutan itu adalah hutan buangan. Hah? Hutan buangan? Benar Gusti Ayu. Tidak bisa disangka lagi. Pasti Kanjeng Ratu Kidul yang membuat Bayu Samudra terlunta-lunta sampai ke sana. Tidak. Jangan, Nyi Ratu. Jangan hukum Bayu Samudra. Bayu Samudra tidak bersalah. Saya, Kanjeng Ratu. Saya yang bersalah. Ayu Sekarsari yang tidak tahu diri ini yang bersalah. Raden, Kenapa Nyi? Ada apa dengan Gusti Ayu? Tidak, Ayu Sekarsari. Nanda tidak boleh bicara kepada Tabib Tananfu dengan jujur. Aib ini harus tetap menjadi rahasia. Kenapa Nyi? Apa yang terjadi dengan Gusti Ayu? Tabib Tananfu. Tabib ingin tahu kenapa saya menangis. Iya Gusti Ayu. Bira, halangi gustimu agar ia tidak membongkar rahasia ini. biar saya saja yang menjelaskannya, Gusti. Biar saya saja yang menjelaskannya, Nyi. Tidak, biar saya saja. Aku saja. Kenapa ini? Ada apa? Gusti Ayu sangat mengharapkan Raden Bayu Samudra kembali ke Tamenggungan. Tapi Nyi... Tidak, biarkan saya saja yang bicara. Tapi... Itulah yang diinginkan Gusti Ayu Tabib Tanafu. Kepulangan Bayu Samudra, tidak ada yang lain. Nyi Bira, jangan khawatir. Saya dan anak menantu saya akan berusaha keras menemukan Raden Bayu Samudra ke Ketumenggungan. Itulah sebabnya kami kemari, Tabib. Terima kasih, Nyi Bira. Terima kasih. Kamu telah melakukan apa yang aku inginkan. Terima kasih, Nyi Bira. Oh, jadi itu yang menyebabkan Bunda ke sini. Baik, baik. Akan kusampaikan semua ini kepada kakak. Jadi, Samuang, lihat di atas ada siapa? Hei, siapa kamu? Hah? Amarwati? Iya. Ambarwati. Maafkan kami, Ambarwati. Ya, maafkan kami. Kami tidak tahu kalau... Saya yang harus minta maaf. Maafkan saya, Melan, Salvo. Mestinya saya sudah datang mengendap-endap. Tapi tolong, rahasiakan kedatangan saya dari Ibunda Ayu Sekarsari. Saya malu. Kenapa harus malu? Kenapa? Untuk sementara rahasiakan dulu ya. Maafkan saya. Amarwati,
Katakan apa yang terjadi sebenarnya. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga kami harus... Jangan teruskan pertanyaan itu lagi. Kenapa? Saya minta tolong. Melan, Salfon, rahasiakan kedatangan saya dari Bunda Ayu, ya? Iya, tapi kami tidak mungkin merahasiakannya kepada ayah kami. Iya, saya hanya minta rahasiakan dari Bunda Ayu Sekarsari. Tolong ya, Salfon, Melan. Iya, kami akan merahasiakannya. Kalau begitu terima kasih. Izinkan saya pergi. Iya. Ini sungguh aneh. Ini aneh kalau kita harus merahasiakan kedatangannya kepada Dewi Sekarsari.